Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rustabatin nusus salahal jasad wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina muallimina mimma sya'ulahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah haudatal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin dan para orang tua, para asatid, para tokoh semua yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahkan segala harta, keluarga dan sebagainya insyaallah dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah semua insyaallah mudah-mudahan juga Allah berikan istiqamah, keberkahan, senantiasa berada di jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas, rutinitas kita insyaallah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana membuktikan kecintaan, mahabbah, keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apapun yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan insyaallah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya begitu ya. Mudah-mudahan tambah sehatul afiat ya, senantiasa dalam keberkahan, Allah panjangkan umur kita ya, senantiasa mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah hari ini kita akan teruskan kajian tafsir Jalalain kita insyaallah, yaitu kita membahas surat Abasa ya, terakhir
kita telah menyelesaikan surat At-Takwir. Ya, mohon maaf tidak bikin slide-nya karena agak keburu. Bapak Ibu bisa buka Al-Qur'annya ataupun di HP-nya ada Al-Qur'an, ya bisa melihat firman Allah Jalla wa Ala, ya surah Abasa. Ya surah Abasa yang memang menjadi di antara surat yang masih membahas tentang bagaimana perkara hari kiamat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, ya termasuk dari Makkiyah. Tadi berbicara tentang masalah keimanan, tentang keyakinan kita kepada hari akhir. Ya, kemudian juga bagaimana kisah di sini adalah teguran. Sebenarnya bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama surat ini bisa disebut dengan Abasa karena memang diawali dengan kalimat Abasa. Ada yang mengatakan surat ini nama lainnya adalah As-Safarah. Ya, Safarah ini adalah malaikat yang mencatat amal perbuatan. Kemudian ada yang menyebutkan nama surat ini adalah Al-A'ma. Ya, karena memang kisah ini, ya awal surat ini diturunkan bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ummi Maktum yang memang beliau a'ma, beliau itu buta. Ya. Jadi ada beberapa nama dari surat ini, Abasa, kemudian A'ma, kemudian juga As-Safarah. Nah, para jamaah semua, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan baik Depak ataupun yang lainnya, kalau Abasa diterjemahkan abar. Ya, bermuka masam. Ya, kalau bermuka masam kira-kira gimana Bapak Ibu bentuknya tuh? Cemberut, ya merengut, ya cemberut atau merengut. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, jadi Abasa itu Abasa an-Nabi. Memang Rasulullah SAW itu abas, kaliha wajhah. Jadi kaliha wajah itu mengerutkan. Jadi mengerutkan wajah beliau. Artinya bukan cemberut sebenarnya. Hanya mengerutkan saja, dahinya itu dikerutkan. Ya. Jadi mengerutkan wajah beliau, kemudian watawalla, kemudian Rasulullah berpaling ya dari Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi memang artisnya, tokohnya di sini adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang mengatakan nama beliau bukan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, nama beliau Amr. Ya, Amr bin Ummi Maktum. Akan tetapi yang masyhur adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian nama ayah beliau adalah Qais bin Zaidah. Qais bin Zaidah dari Bani Amir bin Lu'ay, salah satu memang dari kaum kabilah Quraisy, ya pembesar Quraisy. Kemudian nama ibu beliau, jadi kalau kita lihat nama beliau Abdullah bin Ummi Maktum, anak dari Ummi Maktum. Sebenarnya nama ibu beliau bukan Ummi Maktum. Nama ibu beliau adalah Atikah. Ya, Atikah. Nama beliau ibu beliau, ya. Nama ibu beliau adalah Atikah. Dan Ummi Maktum adalah laqab, adalah julukan untuk beliau. Karena memang beliau ini dilahirkan dan ketika lahir ini sudah dalam keadaan buta. Ya, wulida a'ma. Ya, beliau dari kecil ketika terlahir dari rahim ibunya itu sudah dalam keadaan buta. Ya, maka diberikan julukan ya Ummi Maktum. Ya, sebenarnya bukan ibunya yang buta, tapi beliaunya yang terlahir dalam keadaan buta. Ya, maka disebut dengan Ummi Maktum. Nama asli ibunya adalah Atikah.
Dan beliau ini adalah di antara sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang beriman pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini masih bersahabat atau bersaudara, ya, bersaudara dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah anak dari bibinya Sayyidah Khadijah. Kalau dari anak dari bibinya apa, Pak? Sama Rasul itu apa berarti? Sama Khadijah. Misal apa tuh? Saudara, sepupu ya? Sepupu. Ya. Ya, sepupu. Jadi anak dari bibinya Sayyidah Khadijah, ya, radhiyallahu taala anha. Ya, jadi masih saudara lah, ya, dengan Rasulullah, dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang masyhur yang sama-sama kita ketahui, beliau adalah di antara salah satu yang muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Sayyidina Bilal, ya, Ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, kemudian juga Abdullah bin Ummi Maktum, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau juga di antara kisah yang terkenal adalah ketika beliau meminta izin, ya, untuk tidak sholat berjamaah. Ya, beliau minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keterbatasan beliau, ya, tidak bisa melihat. Kemudian beliau meminta izin, bolehkah, ya, saya ini tidak berjamaah di masjid. Kemudian kata Rasul, boleh. Akan tetapi setelah berjalan ditanya lagi, ya, oleh Rasul, wahai Abdullah, apakah kamu mendengar suara azan? Ya, saya mendengar. Maka ketika engkau mendengar, maka pergilah ke masjid. Ya, jadi dengan keterbatasan akan tetapi tetap diperintahkan untuk berangkat menuju masjid untuk berjamaah. Sehingga pada saat itu, ya, beliau sampai terjatuh, ya, para jamaah semua, karena berusaha untuk berangkat ke masjid, kemudian terjatuh, ya, kalau bahasa kita mungkin terpleset seperti itu, ya, sampai bagian wajahnya, bagian kepalanya itu berdarah, ya, karena berusaha untuk, ya, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah segala dosa-dosa beliau itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau terjatuh itu ternyata memang bagaimana tipu daya syaitan untuk menghalang-halangi, ya, langkahnya Abdullah bin Maktum untuk sholat berjamaah. Sehingga pada saat itu syaitan itu tidak berusaha untuk menghalangi Abdullah bin Ummi Maktum lagi, ya, karena kalau sampai terjatuh lagi, yang ada dosa-dosa beliau terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Rasulullah yang memerintahkan seperti itu kemudian dijalankan, ya, oleh Abdullah bin Ummi Maktum, ya, syaitan itu berusaha, ya, untuk menghalangi, ya, beliau untuk menuju rumah Allah untuk berjamaah. Ya, sehingga ketika beliau terjatuh, dosa-dosa beliau diampuni, mereka nyesel nih syaitan. Ya, sehingga mereka berusaha bagaimana supaya Abdullah bin Ummi Maktum ini enggak jatuh lagi, ya, supaya dosa-dosanya tidak lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai seperti itu. Ya, maka yang namanya syaitan itu adalah khutuwat, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jangan mengikuti gerak langkah syaitan. Jadi khutuwat itu jamak, banyak, dengan berbagai cara, dengan segala cara mereka lakukan untuk menjauhkan hamba Allah dari yang namanya rahmat, ya, kasih sayang, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah bagaimana kelebihan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, mengatakan dalam firman-Nya, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, abasa wa tawalla. Ya, abasa an-nabi kaliha wajhah wa tawalla a'rada li ajlih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkerutkan wajah beliau,
kemudian juga berpaling. Kenapa berpaling? Anja'ahul a'ma Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum, ya, faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi mimma yarju islamihi min ashrafi Quraisy alladzina huwa harisun ala islamihim. Ya, bahwasanya memang ketika itu Rasulullah SAW sedang kedatangan tamu para jamaah semua. Ya, sedang bersama para pembesar orang Quraisy. Al-Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, beliau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi. Ya, disampaikan dari riwayat an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, qalat unzila abasa wa tawalla fi ummi maktum. Ya, bahwasanya surat Abasa wa Tawalla ini diturunkan yaitu kepada Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma. Ya, memang beliau adalah orang yang buta. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'ala yaqul, kemudian dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah arsyidni. Wahai Rasulullah, berikanlah aku petunjuk. Ya, dalam riwayat yang lain seperti dalam tafsir yang lain dikatakan, ya alimni mimma 'allamakallah. Jadi Abdullah bin Maktum mengatakan kepada Rasul, alimni mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang apa saja yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, artinya beliau memang ingin mengetahui Islam, belajar Islam lebih dalam, ya, ingin belajar bagaimana ibadah yang baik dan sebagainya. Maka beliau minta petunjuk, minta diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yadril a'ma annahu mashghul bidzalik. Ya, kemudian beliau memang enggak tahu bahwasanya Rasulullah ini sedang ada tamu. Ya, sedang bersama orang pembesar orang Quraisy. Wa inda Rasulillah rajulun min uzama'il musyrikin. Ya, dalam riwayat Siti Aisyah dijelaskan memang Rasulullah bersama para pembesar orang-orang musyrik, ya, dari kabilah Quraisy. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aridu anhu. Ya, Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum wa yaqbalu al-akhar. Kemudian Rasulullah, ya, beliau menghadap kepada tamu-tamu tersebut. Ya, wa yaqul, kemudian disebutkan siapa yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Imam Wahidi menjelaskan yang diantaranya adalah Utbah bin Abi Rabi'ah. Ya, yang pertama adalah Utbah bin Abi Rabi'ah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada Abu Jahal, kemudian ada Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, paman beliau, ya, sebelum beliau, ya, Abbas ini masuk Islam. Kemudian ada Ubay bin Khalaf, kemudian ada Syaibah bin Abi Rabi'ah, ya, kemudian ada Walid bin Mughirah. Jadi pembesar-pembesar orang Quraisy yang ketika itu memang mereka belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memang mereka ingin mengetahui tentang Islam. Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang kalau kita lihat, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, beliau juga masuk Islam. Kemudian ada, ya, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah juga di antara pembesar orang Quraisy. Ya, kalau Utbah kemudian Syaibah bin Abi Rabi'ah ini dari Taif, Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana kisah perjuangan Rasulullah ketika itu, ya, ketika Rasulullah ditolak di kota Taif, ya, disakitin dan sebagainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersinggah, ya, di kebun anggur punya Utbah kemudian Syaibah bin Rabi'ah. Ya, kemudian di antara penduduk Taif yang ketika itu memang membenci Rasulullah, mengusir, menyakiti Rasulullah, masih ada orang-orang yang baik, ya, seperti Utbah ini kemudian Syaibah, yang merasa iba, yang merasa kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sudah berdarah-darah ketika itu.
Ya, sehingga Rasulullah beristirahat menyender ya di kebun anggur ketika itu. Ya, beristirahat di situ. Kemudian ada namanya Addas. Jadi Addas ini adalah budaknya dari Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini. Diperintahkan oleh beliau berdua, Utbah, Syaibah, si Addas ini untuk memberikan minum, ya, memberikan anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika diminum kemudian dimakan anggurnya, Rasulullah senantiasa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Addas ini pernah mendengar kalimat ini, ya, sampai dia terkejut, ya, apa yang diucapkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku pernah mendengar kalimat ini. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, memang dari mana kamu berasal? Bahwasanya dia berasal dari wilayah negeri Ninawi. Ninawi ini adalah salah satu kawasan tempat yang memang tempat dakwahnya Nabi Yunus. Ya, sehingga Rasulullah kenal dengan Nabi Yunus. Ya, bahwasanya aku adalah masih bersaudara dengan Nabi Yunus. Ya, karena memang ini adalah Addas ini orang yang keimanannya kuat, ya, dengan Nabi Yunus, sehingga dia terkejut dengan ucapan Bismillah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka di Taif itu ada namanya Masjid Addas, Bapak Ibu semua. Akan tetapi tidak dipakai untuk sholat. Ya, hanya tempat sebagai kalau bahasa kita itu tempat-tempat bersejarah, dijadikan museum kalau di kita. Tapi kalau di Saudi, tempat-tempat bersejarah itu dijadikan masjid. Tapi masjidnya terkadang tidak untuk sholat, hanya sebagai bangunan, ya, tempat bersejarah. Di situ bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Addas, seorang budak akan tetapi beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah yang terjadi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menjamu, sedang berbincang, sedang kedatangan para pembesar orang Quraisy, orang musyrikin. Kemudian datang Abdullah bin Ummi Maktum yang tiba-tiba mengatakan, arsyidni, alimni mimma alamakallah. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku, berikan petunjuk kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya, jadi sebenarnya wajar, ya, kalau memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkerutkan wajahnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, kalau kita lihat, ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini merasa nggak, Pak, dicuekin oleh Rasul? Merasa nggak dicuekin oleh Rasul? Abdullah bin Ummi Maktum ngelihat nggak sikapnya Rasul? Nggak ngelihat. Ya, dan beliau juga nggak tahu di situ ada orang. Yang pertama, bahwasanya dia juga tidak melihat bagaimana bentuk wajahnya Rasul, ya, karena beliau buta. Ya, beliau tidak melihat bagaimana sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga beliau, ya, tidak merasa disakitin, tidak merasa dicuekin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang beliau buta, ya, tidak melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika itu, ya, dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dikatakan Rasulullah kepada beliau, ya, atara mimma aqulu ba'san. Wahai Abdullah bin Maktum, apakah engkau merasa aku ini menyakiti dirimu? Ya. Kemudian beliau mengatakan fayaqul la, tidak wahai Rasul. Ya, jadi Abdullah bin Maktum ini tidak merasa disakiti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kenapa Rasulullah sampai ditegur? Jadi tegurannya bukan teguran yang kasar para jamaah semua. Ya, teguran yang halus. Ya, kalau kita lihat memang bahasanya dengan kalimat abasa. Ya, abasa wa tawalla, mengkerutkan wajah kemudian berpaling. Ya, ini kalimat yang domirnya adalah untuk orang ketiga.
ya dia mengurutkan wajah dan dia berpaling. Biasanya orang kalau ngomelin orang, ya langsung berhadapan dengan orangnya, bilangnya apa Pak? Kamu nih, ya kamu nih. Jadi Allah tidak mengatakan abasta wa tawallaita, ya tidak langsung kepada orang yang kedua, abasta wa tawallaita, enggak. Ya, engkau telah berpaling, engkau telah bermuka masam, engkau telah mengerutkan wajah engkau. Tidak, Allah tidak menegur seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tegurannya secara halus, abasa wa tawalla, bahwasanya dia telah mengurutkan wajahnya kemudian telah berpaling. Ya, jadi sebenarnya wajar. Ya, misalnya ketua DKM lagi ada tamu penting, ya, tamu pemerintahan, DMI dan sebagainya, tiba-tiba ada jamaah manggil-manggil. Kira-kira gimana tuh ketua DKM? Ini bagaimana supaya gol ini? Ya, dana masjid mau renovasi, ya mau pembangunan, kita lagi lobby, tiba-tiba ada jemaah ya cerewet, ya manggil-manggil. Kira-kira gimana Pak? Berubah tuh mukanya. Jadi wajar ya ketika ada guru yang lagi kedatangan orang penting, misalnya tiba-tiba muridnya manggil-manggil, ya artinya sebenarnya itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, hatta sampai misalnya itu guru, ya dia berbicara kepada muridnya, nasihatin muridnya, ini saya lagi ada tamu dan sebagainya, sesuatu yang wajar. Ya, ketua DKM minta tolong kepada jamaah tadi, tunggu sebentar dan sebagainya, itu sesuatu yang wajar pada jamaah semua. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bagaimana standarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena budi pekerti, ya akhlak beliau yang sungguh mulia, hatta sampai seperti itu tidak pantas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mungkin manusia biasa, umatnya Rasul, wajar-wajar saja, pantas-pantas saja. Tapi Allah ini senantiasa ingin menunjukkan, menjadikan Rasulullah ini makhluk yang paling mulia. Ya, dengan budi pekerti, dengan akhlak yang beliau miliki, ya, yang Allah katakan standar beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya sungguh dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang begitu mulia. Maka akhlaknya Rasul disebut dengan akhlakun azimah. Kalau akhlaknya kita umatnya adalah akhlakul karimah. Ya, apa bedanya akhlakun azimah dengan akhlakul karimah? Kalau akhlakul karimah ini adalah pancaran, kita ini adalah tampiasan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber akhlak mulia adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada suami sayang dengan istri, istri patuh dengan suami, anak patuh tunduk dengan orang tua, maka itu adalah pancaran, tampiasan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ada binatang para jamaah semua yang dia bisa membalas kebaikan orang yang menyayanginya, ngurusinnya, ngasih makannya. Ya, ibu bapak punya kucing, ya yang namanya kucing seminggu 2 minggu dikasih makan, dia bakal kenal sama yang ngasih makan, yang ngedeketin terus. Nah, itu bagaimana ya kebaikan yang memang dilakukan oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh para ulama memang bagian dari pancaran akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan terhadap orang-orang yang telah mengecewakan beliau, ya karena akhlak beliau yang luar biasa, beliau tetap memaafkan. Ya, beliau tetap membiarkan, ya tidak dendam dan sebagainya. Ya, karena akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana diantaranya adalah ya Allah jelaskan, yaitu ketika perang Uhud para jamaah semua. Ya, Allah Subhanahu wa taala
ya menjelaskan kepada kita semua bagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan fabima rahmatan minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nah, jadi ketika itu pasukan kaum muslimin mendapatkan yang namanya kekalahan. Di perang Uhud itu adalah perang kedua setelah perang Badar para jamaah semua. Ya, perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian perang Uhud perang kedua kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Ya, di perang Uhud ini adalah momen orang-orang Quraisy ini untuk membalas kekalahan di perang Badar. Ya, maka mereka menantang lagi bagaimana kaum muslimin ini bisa mereka kalahkan. Maka ketika itu beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang hidup bersama Rasulullah mengusulkan bahwasanya ini peperangan diadakan di Madinah atau di luar Madinah. Ya. Jadi kalau dulu para jamaah semua yang namanya Madinah adalah sekitar Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Masjid Nabawi ada pagarnya, kalau Masjidil Haram kan nggak ada pagarnya. Ya, kenapa Masjid Nabawi dipagerin? Pagar hitam itu ada gate-nya. Ya, itu adalah dulu kota Madinah hanya sebatas itu para jamaah semua. Ya, makanya sekarang Masjid Nabawi dipagerin. Kenapa? Karena memang dulu kota Madinah hanya sebatas itu. Kalau sekarang sudah diperluas kota Madinah. Ya, jadi sejarahnya kota Madinah hanya sebatas pagernya Masjid Nabawi. Nah, ketika itu para sahabat mengusulkan bahwasanya kita perang di luar Madinah saja. Karena kalau sudah musuh masuk ke dalam kota Madinah, berarti itu adalah sebagai tanda kekalahan kaum muslimin. Ya, musuh itu bisa masuk ke kota Madinah. Akan tetapi ada juga yang mengusulkan bahwasanya kita perangnya di kota Madinah saja. Ya, di antaranya adalah Abdullah. Di antaranya adalah pemimpin kaum munafik. Ya. Namanya Abdullah. Allahu a'lam ya. Abdullah itu di antara orang-orang yang mengusulkan ya untuk kita berperang di Madinah ketika itu. Jadi tidak keluar dari Madinah. Maka terjadilah ya sesuai dengan keputusan Rasulullah untuk berperang di keluar kota Madinah. Ya, bagaimana Rasulullah menempatkan dengan strategi perangnya? Rasulullah kurang lebih menempatkan ada 50 pemanah pada jamaah semua, yaitu ada di Jabal Rumat namanya. Jadi lembah kecil gunung kecil yang memang itu ditempatkan untuk para pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih ada 50 orang di situ. Di antara pemimpin pemanah tersebut adalah Abdullah bin Zubair. Ya, sebagai pemimpin dari pemanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemanah-pemanah yang handal. Kemudian kaum muslimin yang lain ditempatkan di lembah Jabal Uhud. Ya. Jadi itu adalah strategi perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tahu di situ di barisan orang kaum musyrikin ada yang namanya Khalid bin Walid. Ya, orang yang memang pintar strateginya perang. Jadi sebelum beliau masuk Islam, Khalid bin Walid ini memang sudah menjadi panglima perang. Dan beliau mengerti bagaimana strategi perang. Ya, maka beliau itu memimpin pasukan berkuda dari orang-orang Quraisy, ya, dari sisi yang tidak terlihat oleh pasukan kaum muslimin yang berada di lembah di kaki Jabal Uhud. Akan tetapi dengan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan 50 orang pemanah itu di Jabal Rumat, gunung di sebelah Jabal Uhud itu, untuk memantau pergerakan Khalid bin Walid. Ya, jadi ketika Khalid itu menyerang, ternyata terlihat oleh pasukan pemanah, kemudian dipukul mundur para jamaah semua. Ya, pada saat itu kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan karena yang di kaki Jabal Uhud ya sudah ditahan, ya sudah mengalah. Ya, kaum musyrikinnya sudah kalah, kemudian juga Khalid bin Walid pasukannya sudah mundur. Akan tetapi ya ketika itu Rasulullah mengatakan
kalian yang barisan pemanah ini ketika memang kaum musyrikin itu sudah mulai kalah, jangan turun. Ya, tapi mereka melupakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para pemanah itu turun karena mereka dalam riwayat dikatakan berebut yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Ya, jadi orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Hijaz ketika itu kalau perangnya nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng para jemaah semua. Jadi mereka membawa semua harta yang mereka miliki. Ya, maka ketika mereka kalah, yang tersisa adalah yang namanya ghanimah, ada harta rampasan perang. Ya, maka pemanah itu turun. Akhirnya yang namanya Khalid bin Walid itu balik lagi para jamaah semua, nyerang Rasulullah dari belakang gunung yang ditempati oleh para pemanah tersebut. Jadi beliau itu muter seperti ini, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Yang ada di depan kaum musyrikin itu maju lagi, nyerang lagi. Yang dari belakang itu adalah pasukannya Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin itu sudah terhimpit. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu sampai berdarah. Ya, bahkan diriwayatkan giginya beliau sampai berdarah. Ya, dan terbunuh pamannya Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, singanya Rasul, singanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hatinya, jantungnya itu dimakan, ya, sama Hindun itu. Ya, jadi sampai seperti itu. Kaum muslimin mendapatkan kekalahan para jamaah semua. Akan tetapi Allah gambarkan, ya, Allah katakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya, bagaimana dengan kelembutan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lintah itu adalah lembut. Bapak Ibu kalau makan kurma ada yang lembut itu namanya lint. Ya, sesuatu yang lembut itu adalah digambarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau seandainya Rasulullah ketika itu hatinya keras, ya, dendam dan sebagainya, ya, lam faddu min haulik, maka orang-orang di sekitar Rasul itu akan menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah perintahkan, ya, faghfir lahum wastaghfir lahum, ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, orang-orang yang tadi melupakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang enggak patuh dengan perintah Rasul, disuruh bertahan enggak mau bertahan. Kata Allah, maafin mereka, minta ampun. Ya, bahkan Allah perintahkan wastaghfir lahum, mintain ampun buat mereka. Ya, wasyawirhum fil amr, maka bermusyawarahlah kalian, ya, bersama mereka lagi. Ya, lihat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika memang ada orang-orang yang mengecewakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pasukannya ketika itu kaum muslimin 1000 Bapak Ibu semua. Kaum kafir Quraisy itu 3000. Nah, jadi awal peperangan itu juga sudah ada yang menggembosi tadi adalah pemimpin kaum munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang tadinya jumlah kaum muslimin ada 1000, karena digembosin, ya, dipengaruhi sama Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu pembesar kaum munafikin, pasukan kaum muslimin tinggal 700 ketika itu. Ya, jadi 300 lebih, ya, kurang lebih di situ adalah kaum munafikin yang mereka meninggalkan barisan perangnya, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah, ya, bagaimana akhlaknya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita dihianatin, kalau kita dibohongin gimana, Pak? Ya, rasanya, ya, udah kesel banget sama orang, ya, udah benci banget sama orang. Ya, tapi tidak dengan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun Rasulullah hanya mengkerutkan wajahnya saja, kemudian Rasulullah berpaling karena memang Rasulullah lagi ngomong sama orang. Ya, kalau kita, menurut kita ini sah-sah saja karena memang lagi ada tamu, lagi ada orang-orang penting. Akan tetapi, ya, itulah bagaimana akhlak yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Rasulullah sangat sensitif,
Ya. Jadi Allah itu sangat sensitif dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah ingin menjadikan Rasulullah inilah makhluk yang sempurna, ya, makhluk yang mulia. Ya. Maka Allah katakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, ketika datang tadi Abdullah bin Ummi Maktum, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti insyaallah kita akan teruskan, ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka, kemudian au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Jadi intinya nanti memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, tidak boleh konsentrasi kepada hanya satu orang. Ya, tetapi ada banyak orang yang ingin mengetahui dan ingin mendengarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar kafir Quraisy sedang datang kepada Rasul ingin mengetahui tentang Islam, akan tetapi mereka belum tentu beriman. Tapi ada ini orang yang sudah beriman, ya, datang kepada Rasul ingin belajar tentang Islam. Ya, artinya Allah ingin mengajarkan ini ada orang yang sudah benar-benar beriman, jangan sampai engkau berpaling darinya karena dia sudah membuktikan keimanannya, kemudian seharusnya dia yang lebih diperhatikan. Karena orang-orang tersebut, pembesar-pembesar tersebut belum tentu beriman. Baik para jamaah semua, ya, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena waktu juga mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ya, saya ingin mengetahui bagaimana sih asbabun nuzulnya hadis dari Aisyah tadi. Sebab kita ketahui surat Abasa ini tergolong Makkiyah, sedangkan Aisyah pada saat pernikahan beliau dengan Rasul itu kan di Mekah di tahun-tahun akhir. Saya ingin mengetahui asbabun nuzulnya daripada hadis yang tadi Ustaz sampaikan, apakah ini merupakan cerita langsung dari Nabi pada saat dia di Madinah, ataupun dia melihat langsung pada kejadian Ummi Maktum. Ya, ini subhanallah. Jadi memang di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, karena memang beliau banyak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memang kecerdasan beliau, karena memang beliau dinikahi oleh Rasul dari semenjak muda. Ya, jadi beliau banyak menghafal, ya, banyak tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang beliau kalau di sini dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, wallahu a'lam. Jadi Imam Tirmidzi memang menjelaskan riwayat ini adalah dari Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menjelaskan tentang turun asbabun nuzul dari surat Abasa wa Tawalla ini yang pertama. Ya, tentang bagaimana kedatangan, ya, Abdullah bin Ummi Maktum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dalam hadis, ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi ini, ya, dalam Jami' Tirmidzi-nya beliau menjelaskan memang ini adalah riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi memang Abasa wa Tawalla termasuk surat Makkiyah, ya, turun di kota Mekah, yang menjelaskan tentang masalah keimanan, perihal keimanan, keyakinan kita kepada hari akhir. Ya, maka nanti, ya, panjang ayatnya ada 47 ayat kurang lebih, ya, 47. Nah, itu diantaranya adalah menjelaskan tentang hari akhir, yang memang diantara pokok surat Makkiyah adalah mengajarkan tentang masalah keimanan, ya, masalah keyakinan kepada hari akhir. Nah, jadi memang begitulah. Jadi antara fatrahnya Allah alam. Ya, jadi kapan diturunkannya memang
termasuk ya dari akhir-akhir dari fatrah Makkiyah tersebut. Akan tetapi ala kulli hal di sini yang menceritakan, yang menjelaskan adalah Siti Aisyah. Entah beliau memang dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau memang beliau langsung mengetahui ya pada hari itu ya turun yang namanya surat Abasa kepada Rasulullah dengan asbab ya, dengan kejadian yang terjadi Rasulullah bersama Abdullah bin Ummi Maktum. Karena biasanya para sahabat Rasulullah kemudian istri-istri Rasulullah itu ya terkadang dijelaskan asbabun nuzulnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dijelaskan bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian juga dijelaskan tentang ayat-ayatnya. Makanya ketika itu para sahabat tidak boleh menulis ya tentang Al-Qur'an, apapun yang mengenai Al-Qur'an itu tidak boleh ditulis. Hanya orang-orang terpilih ya, sekretarisnya Rasulullah yang diperbolehkan untuk menulis. Karena apa? Karena takut ketika diperbolehkan untuk ditulis Al-Qur'an ketika itu, takut yang namanya Al-Quran itu tercampur dengan omongannya, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hanya dijelaskan saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup, kelas? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa ya kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, baik dalam diri kita, keluarga kita atau masyarakat kita ya, senantiasa ya terus dengan mencontoh kehidupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.